Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Ustazah harap teman-teman nantinya mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak video berikut. Alhamdulillah, kita udah sampai nih, Denis. Adit, aku takut, Dit. Tenang, Den. Ini kan cuma hutan kota. Nggak akan ada binatang buasnya kok. Iya, Dit. Ayo kita masuk, Den. Wah, banyak banget, Den, tumbuhannya. Iya, Dit. Banyak. Aduh, Dit. Aku takut. Adit, wah! Denis, tunggu. Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama di lingkungan sekitarmu? Kira-kira bagaimana struktur dan jaringan pada bagian-bagian tumbuhan tersebut? Kalian belum tahu? Ayo kita cari tahu dan pelajari bersama. Tumbuhan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Dan yang keempat ada bunga. Bagian yang pertama adalah akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, memiliki warna yang tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan, serta memiliki bentuk meruncing. Akar berfungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Selain itu, akar juga dapat mengalami modifikasi, sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah seperti singkong dan bengkuang, dan berfungsi juga untuk menyerap oksigen untuk bernafas. Contohnya adalah pada tumbuhan bakau. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan. Yang pertama adalah sistem perakaran tunggang. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga. Akar tunggang memiliki bagian yang berukuran besar atau disebut dengan akar utama, di mana di sekitarnya tumbuh akar-akar kecil atau yang disebut dengan akar cabang. Yang kedua adalah sistem perakaran serabut. Sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput. Akar serabut tidak memiliki akar utama, namun akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang-cabang membentuk struktur seperti serabut. Berikut adalah penampang membujur akar. Yang pertama, ada meristem apikal. Pada jaringan meristem apikal terjadi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan pada akar sendiri terjadi secara bertahap di 3 zona. Ada zona pembelahan, kemudian ada zona pemanjangan, di mana pada zona ini sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dan yang terakhir, ada zona diferensiasi. Pada zona ini, sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks. Berikut adalah penampang belintang akar.
Akar tersusun atas jaringan-jaringan seperti epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Kemudian, bagian ini adalah korteks. Korteks adalah bagian yang lebih dalam dari epidermis. Tersusun atas jaringan parenkim atau jaringan dasar yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian, bagian ini adalah endodermis. Endodermis merupakan lapisan terdalam dari korteks. Tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Kemudian, ada silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya, seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Selain itu, berkas pengangkut pada silinder pusat juga terdiri atas floem. Floem ini berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagian yang kedua adalah batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder. Memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Contohnya adalah pada batang monokotil bambu. Sedangkan pada batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Contohnya adalah pada pohon srikaya. Kemudian, batang sendiri berfungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah pada tumbuhan tebu dan kentang. Berikut adalah penampang melintang batang. Batang juga memiliki epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis batang umumnya terdiri atas selapis sel, tersusun rapat tanpa ruang antar sel, dan mempunyai kutik pula. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Yang kedua adalah korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Pada tumbuhan monokotil, korteks susah dibedakan karena tidak terlihat jelas. Kemudian, endodermis. Endodermis pada batang tidak seperti pada akar.
Lapisan endodermis batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Selanjutnya adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil terletak di dalam silinder pusat, yang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran atau tersusun dalam silinder pusat, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Untuk batang dikotil, ini adalah letak xilem, kemudian di sini adalah letak floem, dan antara xilem dan floem pada berkas pengangkut batang dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Bagian yang ketiga adalah daun. Daun memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Di sini, gas karbon dioksida diambil dan digunakan untuk fotosintesis. Kemudian, yang kedua adalah tempat transpirasi atau penguapan air. Dan yang ketiga adalah respirasi, yaitu pada daun digunakan sebagai alat pernapasan. Pada helai daun terdapat tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan monokotil berbentuk sejajar, contohnya pada daun jagung. Sedangkan pada tumbuhan dikotil berbentuk menjari, contohnya adalah pada daun pepaya, dan berbentuk menyirip, contohnya pada daun jambu. Susunan daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Disebut daun tunggal ketika pada satu tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Contohnya adalah daun mangga. Sedangkan disebut daun majemuk ketika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Contohnya adalah daun pada putri mali. Berikut adalah penampang melintang daun. Daun tersusun atas jaringan-jaringan. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis pada daun terletak pada permukaan atas dan permukaan bawah. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, maupun rambut-rambut. Yang kedua adalah mesofil. Mesofil merupakan jaringan parenkim di mana pada mesofil ini terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Jaringan palisade ini terdiri atas sel-sel yang memiliki banyak kloroplas yang mengandung klorofil. Sedangkan jaringan bunga karang tersusun atas sel-sel yang tidak teratur, berdinding tipis, dan memiliki ruang antar sel, sehingga dapat terjadi pertukaran dan penyimpanan gas dengan mudah. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Kemudian, yang ketiga adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada daun terdiri atas xilem dan floem yang terletak di antara jaringan bunga karang. Xilem membawa air dan mineral dari batang, sedangkan floem membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagian yang keempat adalah bunga.
Bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga sendiri biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Berikut adalah struktur bunga. Yang pertama adalah kelopak bunga. Kelopak merupakan bagian hiasan bunga yang biasanya berwarna hijau. Pada waktu bunga masih kuncup, kelopak berfungsi sebagai selubung yang melindungi kuncup. Helaian penyusun kelopak bunga disebut dengan sepal. Kemudian ada mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Helaian penyusun mahkota bunga disebut dengan petal. Kelopak dan mahkota bunga tumbuhan dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6. Sedangkan pada tumbuhan monokotil berjumlah kelipatan 3. Struktur selanjutnya adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari sendiri tersusun atas kepala sari. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang yang disebut dengan teka yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari yang disebut dengan gamet jantan. Selain itu, benang sari juga tersusun atas tungkai sari. Kemudian, struktur selanjutnya adalah putik. Putik tersusun dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala putik. Pada umumnya, kepala putik lengket dan berambut karena merupakan tempat melekatnya serbuk sari ketika terjadi penyerbukan. Kemudian, yang kedua adalah tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran sempit yang dilalui serbuk sari ketika pembuahan. Tangkai putik berfungsi menyokong kepala putik. Yang ketiga adalah bakal buah. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya sel telur. Bakal buah terletak pada dasar bunga dan bentuknya menggelembung. Nah, di dalam bakal buah ini ada yang namanya bakal biji, yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi biji. Berdasarkan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga lengkap. Bunga lengkap memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga sepatu, bunga lili, dan bunga matahari. Yang kedua adalah bunga tak lengkap. Bunga tak lengkap merupakan bunga yang salah satu bagiannya tidak ada. Contohnya adalah bunga kelapa, bunga mentimun, dan bunga jagung. Selain itu, berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunga sempurna atau hermafrodit. Bunga ini memiliki putik dan benang sari. Yang kedua adalah bunga jantan. Bunga jantan hanya memiliki benang sari. Yang ketiga adalah bunga betina. Bunga betina hanya memiliki putik saja. Setelah putik dan benang sari dewasa, akan terjadi peristiwa penyerbukan. Peristiwa penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas putik. Nah, setelah itu akan terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan ini adalah peleburan sel kelamin dengan sel telur. Kemudian, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Apabila biji ditanam, maka biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Setelah kita belajar mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan, di sini Ustazah akan mengajak kalian untuk menyelesaikan suatu misi. Misi pertama. Misi pertama ini bisa kalian selesaikan dan bisa kalian lihat pada modul pekan 8 halaman 6. Sedangkan untuk misi kedua, ayo simak video tutorial berikut. Sebelumnya, gunakan ponsel kalian untuk menyelesaikan misi kali ini.
Pertama, pilihlah salah satu link yang sudah Ustazah share di grup zona masing-masing. Kemudian, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa menyelesaikan game sliding puzzle sesuai dengan urutannya. Kalau sudah selesai dan sesuai dengan urutannya, maka akan muncul pop-up. Kemudian kita close, klik silang pada pop-up, dan kita screenshot hasilnya. Hasil screenshotan tadi kemudian kita edit menggunakan aplikasi edit foto yang mendukung. Kemudian kita analisis bagian-bagian dari irisan penampang batang . Jangan lupa diberi nama dan kelas. Setelah itu, kita simpan. Setelah desain yang kalian buat selesai, maka kalian bisa mensubmit misi pertama dan misi kedua kalian di classroom masing-masing. Semangat! Sekian pembelajaran dari Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.